Seandainya saja kita tahu betapa dahsyatnya sujud tersebut, niscaya kita tidak akan mau mengangkat kepala kita dari sujud. Ada jutaan banyak orang yang telah meninggal dunia menyesal mereka meninggalkan sholat-sholat di dalam hidupnya. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, saya ingin mengingatkan ketika kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma, itu tidak kita anggap sebagai rezeki, kemurahan Allah, karena kita udah sehari-hari jadi take it for granted gitu lah. Maka berhati-hatilah kalau Allah menukar. Kita dikasih rezeki uang, tapi diambil rezeki kesehatannya. Nah, yuk kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Aswari Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, dulu pernah kita bahas kekhusyuan sholat, tapi mungkin ada tingkatannya nggak Ustadz? Atau tahapan sholat itu sendiri Ustadz? Gini, Ustadz dulu kan suka mengajak kita untuk berbicara, cerita kepada Allah. Tapi gimana cara dan bagaimana mulainya? Itu sebetulnya mesti belajar sama Ustadz yang beneran tuh. Tapi kita coba bahas ya. Waktu itu Buya Hamka, ini sebab muasalnya nih. Waktu kecil dulu Buya Hamka pernah ditanya waktu itu di TV. Kok ada Buya orang haji rajin sholat, tapi kelakuannya kagak bener. Nah, kemudian Buya Hamka menjawab, udah sholat aja, udah haji aja, kelakuannya masih kayak gitu. Gimana kalau nggak haji, gimana kalau nggak sholat, benar nggak? Sebenarnya apa yang ditanyakan oleh pemirsa itu, ini didasarkan pada ayat Al-Quran, Al-Ankabut ayat 45. Allah mengatakan, Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini akan mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sehingga timbul pertanyaan, kenapa kalau orang udah sholat harusnya dia nggak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa orang tetap lakukan sholat tapi tetap juga melakukan perbuatan yang keji dan mungkar? Bukankah Allah telah mengatakan, Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Bagaimana ini, apa ayat Qur'annya salah apa bagaimana? Oke. Untuk itulah sebetulnya di dalam kitabnya Ibnu Arabi mengatakan, kitab ini adanya di kitab tafsir Ibnu Arabi fil Qur'anil Karim. Ibnu Arabi menjelaskan kepada kita bahwa sholat itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah ini, dengan memahami tingkatan-tingkatan sholat, kita faham sholat yang kayak apa yang bisa membuat diri kita tercegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tingkat pertama sholat, kata Ibnu Arabi, ini disebut sebagai sholat badaniyah. Di mana yang sholat itu adalah fisik kita, jasad kita. Inilah berlaku 13 rukun yang kita udah pelajarin dari sejak SD itu. Oke. Untuk sekedar sah sebuah sholat, apabila terpenuhi 13 rukun ini, selesai. Niat, takbir, baca Al-Fatihah, takbir lagi, ruku, tumak ninah, diam sebentar, nggak usah baca apa-apa. Iktidal, nggak usah baca apa-apa, diam sebentar, tumak ninah, sujud, tumak ninah, nggak usah baca apa-apa. Duduk, diam sebentar, nggak usah baca apa-apa. Begitu seterusnya sampai 13 rukun itu terpenuhi. Walaupun kita bacanya sekedar apa yang menjadi rukunnya aja, udah sah. Ini sholat level paling awal, paling pertama namanya sholat badaniyah. Nah, oke. Sehingga Ibnu Arabi mengatakan, sholat ini harus ditingkatkan. Jangan cuma begitu doang, cuma sekedar memenuhi rukunnya doang. Jangan, kata Ibnu Arabi. Yaitu kita harus naik kepada tingkat yang kedua, yang disebut sebagai sholatun nafs. Yaitu jiwa kita ikut sholat. Di mana dalam sholat itu bukan aja 13 rukun terpenuhi, tapi bacaan-bacaannya pun kita fahami maknanya. Nah ini. Jadi waktu kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita paham apa yang kita baca. Qul huwallahu ahad, kita faham apa yang kita baca. Ini adalah sholat tingkat kedua
yaitu sholat nafs. Di mana jiwa kita ikut sholat, kita pahami apa-apa yang kita ucapkan di dalam sholat tersebut. Oke. Nah, kemudian Ibnu Arabi nambah lagi satu. Kita harus naik lagi ke tingkat berikutnya, yaitu sholatul qalbi. Nah, ini adalah sholat. Bukan saja kita memahami maknanya dari apa yang kita baca di dalam sholat, tapi juga di dalam tingkatan yang ketiga ini, kita waktu sholat merasa dilihat oleh Allah. Nah ini. Atau dengan kata lain, tingkat yang ketiga itu, yaitu sholatul qalbi, ini adalah tingkat ihsan tingkat pertama. Ingat gak Rasulullah SAW mengatakan, apa itu ihsan? Ihsan adalah kita melakukan suatu amal soleh, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa, maka seakan-akan engkau dilihat Allah. Nah, jadi tingkat yang ketiga, sholatul qalbi, ini sama juga dengan tingkatan ihsan yang pertama. Yaitu waktu kita sholat, bukan aja kita paham maknanya apa yang kita baca, tapi juga kita merasa dilihat oleh Allah. Sehingga kita betul-betul jaga tuh. Oke. Kemudian kita naik pada tingkat yang keempat. Tingkat yang keempat adalah sholatul sir. Oke. Sholatul sir. Sholatul sir ini adalah bukan saja kita memahami apa yang kita baca, bukan saja kita merasa dilihat oleh Allah, tapi kita juga merasa didengar oleh Allah. Nah, ini kalau dalam ayat Qur'annya disebutkan faiza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Nah, jadi apabila hambaku menanya tentang diriku, kata Allah, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Mintalah padaku maka aku akan berikan. Falyastajibuli. Nah, kalau engkau mau dikabulkan permintaan-permintaanmu, maka lakukanlah perintah-perintahku dan berimanlah padaku. Nih. Jadi di level tingkatan yang keempat ini, kita bukan aja merasa dilihat oleh Allah, tapi kita merasa didengar oleh Allah. Nah, kita naik lagi satu tingkat. Kemudian kita naik tingkatan yang kelima sekarang, yaitu yang disebut dengan sholatul ruh. Oke. Ini sekarang ruh kita ikutan sholat. Levelnya udah naik lagi. Nah, tingkat 5 ini sama juga dengan ihsan tingkat 2. Yaitu pada sholatul ruh ini, kita bukan saja merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, tapi pada tingkat kelima ini, kita seakan-akan dapat melihat Allah. Nah, bukan melihat kekuasaannya Allah lagi. Kalau kekuasaan Allah bisa kita lihat pakai mata kepala kita sendiri, enggak. Ini kita lihat Allah. Bukan dengan mata kita, tapi dengan mata hati kita. Ruh kita melihat Allah. Nah, ini namanya sholat level kelima. Yaitu sholat Rasulullah SAW tadi bilang, seakan-akan engkau melihat Allah. Inilah dia yang dimaksud dengan level kelima oleh Ibnu Arabi. Namanya tingkatan sholatul ruh. Di mana kita bisa melihat Allah. Mata kita nggak bisa, tapi mata hati kita bisa. Bukan pakai jasad yang melihat Allahnya, tapi pakai ruh kita melihatnya. Tingkat ke-6 kita sebut sebagai sholatul akhfa. Oke. Sholatul akhfa ini naik lagi levelnya. Di mana dalam sholatul akhfa ini bukan saja kita seakan-akan bisa melihat Allah dengan mata hati kita, dengan roh kita, tapi kita sudah terseret dalam arus cintanya Allah. Kita nggak merasa lagi sholat itu sebagai suatu kewajiban. Bahkan bukan lagi melihat sholat itu sebagai suatu sunnah. Bahkan kita tidak lagi melihat bahwa sholat malam tahajud kita itu sebagai maqamam mahmudah. Enggak. Tapi kita udah terseret dengan kasih sayangnya Allah. Kita udah masuk dalam pusaran cintanya Allah. Di mana kita sudah merasakan cintanya Allah. Kita udah ketagihan sholat. Nah itu. Karena di sholat itu kita merasakan kasih sayang dan cintanya Allah. Dan level yang paling tinggi, level yang 7, dalam kitab tafsirnya Ibnu Arabi itu disebutkan bahwa level 7 sebetulnya udah nggak ada sholat lagi. Disebut sebagai sholatul fana. Karena kita telah merasa, kalau kayak magnet ya, biar gampang ngerti ya. Ini ada magnet nih.
Nah, ini ada besi. Ketika kita udah masuk dalam lingkaran pusaran magnet tersebut, maka kita akan tertarik dan bersatu dengan magnet tersebut. Nah, ini namanya level 7. Jadi kita tuh tertarik, begitu kuatnya daya tarik cintanya Allah itu, sehingga kita bersatu, nempel dengan magnet tersebut. Inilah kalau dalam hadisnya Rasulullah SAW, Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ketika mereka memandang, akulah yang menjadi matanya. Ketika mereka berjalan, maka akulah yang menjadi kakinya. Ketika mereka bicara, maka akulah yang menjadi mulut, dan seterusnya. Sehingga kita, kalau dalam, sebaiknya nggak kita bahas di sini, tapi kalau dalam kitabnya Ibnu Arabi itu, inilah ketika kita merasa diri kita fana, diri kita udah hilang. Oke? Sehingga kita merasakan begitu dekat dengan Allah, dalam artian bukan kita bersatu dengan Allah, itu bukan maksudnya ya. Tapi dalam artian bahwa semua kehendak-kehendak kita udah nggak ada. Yang ada hanya kehendak Allah doang. Nah, ini yang dimaksud itu tidak. Ego kita udah nggak ada. Yang ada cuma kehendak Allah doang. Inilah sebetulnya yang kalau dalam kalimatnya Imam Ghazali disebutkan, kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Ini dia. Itu sebabnya di dalam tingkatan yang ketujuh ini, kadang-kadang ketika kita belajarnya nggak bertahap begitu, kita jadi keliru. Kita sangkain kita bisa, kalau kita udah level 7, maka kita level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya nggak perlu lagi salah. Jadi ada beberapa kawan yang keliru memahaminya, sehingga dia cukup eling, cukup mengingat Allah, cukup merasa bersatu dengan Allah. Sehingga sholat badaniyahnya nggak perlu, nggak bisa. Dalam ajaran tasawuf yang benar, kita harus tetap melaksanakan sholat badaniyah. Kemudian kita naik level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7. Dan ketika kita pun telah sampai pada level 7 itu, yaitu sholatul fana, ketika kita tidak merasa diri kita udah nggak ada lagi, maka kita tetap harus melakukan yang lain. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu terkena panah, nancep panah di punggungnya. Waktu itu belum ada ilmu bedah segala macam. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cabutlah panah, anak panah ini ketika aku sedang sholat. Ya. Jadi ketika beliau lagi sholat, dia udah naik sampai level 7. Ketika anak panah dicabut, nggak berasa apa-apa. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika lagi sholat, beliau kemudian ditusuk oleh, dibunuh dengan pisau, ditusuk oleh orang, dia nggak berasa apa-apa. Malah ketika dia udah selesai, dia tanya, tadi siapa ya? Ya nusuk siapa, kata dia. Enggak. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar bahwa yang menusuknya itu bukanlah kaum muslimin, beliau merasa bahagia. Oke. Jadi yang ini harus kita pahami, ini adalah tingkatan-tingkatan sholat menurut Ibnu Arabi. Bukan berarti kalau kita makin tinggi tingkatannya, kita bisa meninggalkan syariat, kita boleh meninggalkan sholat badaniyah yang telah disyariatkan dalam ajaran Islam. Baik itu, Yufid. Baik, Ustadz. Ustadz, saya ada 2 pertanyaan. 1, saya sebagai orang yang baru bisa di level awal, ingin mengetahui biasanya muslimin itu sholat sampai di batas yang mana sih biasanya mereka bisa gitu. Pertanyaan kedua, apakah mungkin kita belajar sendiri untuk tahapan selanjutnya? Melihat tahapan yang lebih tinggi itu sepertinya malah bisa terjerumus kepelintir sendiri, Ustadz. Rasanya sulit kalau tanpa guru, Ustadz. Belajar pakai guru lah, jangan YouTube. Kalau ini mah cuma jadi ini aja lah, pengetahuan, memicu, menginspirasi untuk belajar lebih dalam. Kita sebagian besar manusia itu akan berada pada tingkatan ketiga, yaitu sholatul qalbi. Ketika kita merasa ketika lagi sholat, merasa dilihat oleh Allah. Sebagian ada di tingkat 1. Kalau tingkat 1 itu kadang-kadang mah ya udah ya bisanya gimana lah, yang penting sholat, benar nggak? Tingkat 2 kita mulai memahami maknanya. Ini sebagian kita udah mulai, kadang-kadang kita bacanya kul huwallahu ahad lagi, kul huwallahu ahad lagi, atau alam nasyrah lagi, itu kita ulang. Karena itulah yang kita ngerti maknanya.
Yang lain kita nggak ngerti maknanya. Ya karena yang itu yang kita ngerti maknanya, ya itu yang kita baca. Supaya kita berada pada sholat tingkat kedua. Kebanyakan kita berada pada sholat tingkatan ketiga, yaitu sholatul qalbi. Di mana kita merasa Allah melihat kita. Kita kecil rasanya, Allah melihat kita. Jagat raya besar itu. Tapi sebagian kita juga dengan sholat-sholat tahajud, sholat-sholat sir, sholat-sholat rahasia itu, kita naik pada tingkat keempat. Yaitu kita merasa Allah dengerin kita. Biasanya kalau lagi dapat cobaan, lagi dapat musibah tuh, itu rasanya kita bisa ngobrol sama Allah. Dan kita merasa bahwa Allah mendengerin kita. Kita, ya Allah ini gimana ini? Terus tahu-tahu ada kejadian sehingga Allah jawab. Kita tahu, ini dia jawaban Allah terhadap doa kita tadi deh. Banyak lagi mau ada hajatan, hujan, kita doa, tahu-tahu hujannya berhenti, benar gak? Atau kita lagi punya duit, kita doa, tahu-tahu duitnya datang, banyak. Nah, itu kita masuk pada level yang keempat. Yaitu waktu kita sholat, kita bukan saja merasa dilihat oleh Allah, tapi kita juga merasa didengar oleh Allah. Yang bahaya itu yang level 5. Nah, ini kalau nggak pakai guru, emang nggak repot yang level 5. Karena di level 5, kita merasa melihat Allah. Yang kata Rasulullah SAW, ihsan itu, engkau ibadah, engkau amal soleh seakan-akan engkau melihat Allah itu. Nah, ketika kita melihat Allah itu yang dimaksud ini bukan melihat Allah pakai mata kita, tapi pakai mata hati, pakai ruh. Dan ketika itu, ini kita levelnya udah kolbi ya, kolbi ruh berarti udah bukan nyawa lagi. Nafs tadi kan cuma level 2 doang, benar gak? Jadi kita tidak bisa berfantasi, imajinasi seakan-akan Allah itu kayak begini, kayak begitu, nggak boleh, nggak bisa, nggak nyampe kita. Karena Allah itu Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita nggak bisa membayangin kayak apa Allah, nggak bisa. Begitu kita keliru, kita mulai membayangkan Allah ini kayak begini, kayak begitu, udah kacau. Jadi untuk bisa naik ke level yang kelima, memang kita harus dibimbing oleh guru. Supaya kita nggak salah, supaya kita nggak membayangkan Allah tuh kayak gitu. Oh, nggak bisa. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada satupun yang menyamai Allah sehingga kita nggak bisa. Nah, biasanya kita berhenti sampai situ. Level 5, level 6, level 7 itu udah level-level wali itu yang buat dia dunia udah nggak penting sama sekali. Baik itu ya, Fit. Baik Ustadz, rasanya cukup kali ini dalam banget dan harus benar-benar dimengerti. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.